Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya. Saya hari ini akan menyampaikan materi LKM MTB UISI tahun 2022 mengenai hakikat motivasi. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya punya dua rules yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dilarang tidur. Apabila teman-teman sudah mengantuk, boleh sekali jika teman-teman mengambil minum atau izin kamar mandi untuk mencuci muka atau mungkin memakan permen, tidak masalah karena di materi saya ini saya membebaskan teman-teman untuk makan makanan ringan, asal tidak makanan berat ya. Nanti kalau makanan berat kenyang, nanti jatuhnya tambah ngantuk. Dan yang kedua, disarankan untuk berdiskusi. Karena di sini saya sifatnya tidak menggurui, tapi kita saling berdiskusi dua arah, menyamakan persepsi dan bertukar pikiran. Apa yang mungkin saya belum tahu bisa saya dapatkan dari teman-teman, dan mungkin yang teman-teman belum tahu bisa didapatkan dari saya. Seperti itu ya. Baik, saya akan menyampaikan CV singkat saya. Saya Nindya Putri Prasojo, lahir di Pasuruan 21 April 2002. Kemudian untuk riwayat pendidikan saya, seperti yang sudah tertera, untuk pengalaman organisasi dan kepanitiaan saya adalah Kepala Biro Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik tahun 2021-2022. Kemudian saya juga pemandu LKM MUISI tahun 2021. Saya juga BPH Vision Teknik Logistik 2021, Divisi Sponsorship Logistik CEM 2022, kemudian saya juga mengikuti pelatihan pemandu LKMM 2021, mengikuti Divisi Sponsorship Logistik CEM 2021, dan saya juga mendaftar sebagai staf magang BPH Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik 2020-2021, kemudian saya juga mengikuti LKMM PraTD dan TD seperti teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke materi, dan seperti pada umumnya, kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu hakikat, apa itu motivasi, dan apa itu hakikat motivasi. Hakikat berarti kebenaran, atau yang sebenar-benarnya dari segala sesuatu. Dapat juga dikatakan bahwa hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu, atau yang menjadi jiwa sesuatu. Kemudian motivasi. Motivasi adalah kondisi mental seseorang yang mendorong dilakukannya suatu tindakan dan memberikan kekuatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan, kebutuhan, dan memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan. Lalu hakikat motivasi itu apa? Hakikat motivasi adalah usaha seseorang atau kelompok untuk mencapai sesuatu atau tujuan tertentu sesuai kenyataan yang ada. Nah, di sini kita masuk ke proses motivasi. Yang pertama itu kita lihat di PPT ada kebutuhan manusia. Jadi motivasi itu terbentuk dari kebutuhan manusia dan pada dasarnya seseorang tuh harus mengerti terlebih dahulu apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Sehingga mereka itu bisa mengatur strategi nih, bagaimana cara mereka untuk mencapai kebutuhan itu dengan mungkin mengembangkan pengetahuan, mengasah keterampilan, keahlian, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan yang kita perlukan, kita bisa mencari tujuan untuk kepuasan kebutuhan itu. Tujuan kita memerlukan barang A itu apa? Tujuan kita ingin ke tempat B itu apa? Seperti itu. Kemudian, kita ke pemahaman tujuan untuk kepuasan. Kita pahami lagi apakah dengan cara kita memenuhi kebutuhan itu kita bisa 100% puas atau mungkin kita masih kurang puas, itu kita bisa evaluasi di sini nih. Kemudian kita masuk ke usaha untuk mencapai tujuan. Mungkin contoh kecil seperti kita pengen HP baru gitu ya. Kemudian kita berpikir tujuan kita beli HP baru itu apa? Kita pahami juga, kemudian kita pikir lagi usaha untuk mencapai kita membeli HP baru itu apa, kayak gitu, mungkin menabung atau mungkin kerja part time dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah mencapai tujuan itu, kita bisa membeli HP, kembali lagi nih ke kebutuhan manusia. Setelah mungkin kita beli HP, namanya manusia nggak ada habisnya, kita akan berganti ke kebutuhan yang lain, mungkin membeli laptop kayak gitu. Selanjutnya masuk ke tujuan dan manfaat motivasi. Sebenarnya
Manfaat motivasi yang utama itu adalah menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja kita tuh bisa meningkat. Nah, di poin yang C, itu ada meningkatkan suasana dan hubungan kerja yang baik. Ketika kita bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai motivasi, itu akan menghasilkan pekerjaan yang tepat. Jadi, orang-orangnya sudah mengerti apa job desk mereka masing-masing dan mengerti apa tujuan mereka bekerja. Nah, masuk juga ke poin yang E, mempertinggi tanggung jawab individu terhadap tugas-tugasnya. Jadi kita kalau bekerja sama dengan orang yang mempunyai motivasi tuh nggak usah, kalau bahasa Jawanya tuh nggak usah ngoyo gitu ya. Nggak usah kita nyuruh-nyuruh, kamu harus selesai gini gitu. Orang itu akan sadar diri, oh iya aku punya pekerjaan yang harus dikerjakan sebelum tanggal ini. Nah, dengan pekerjaan yang aku punya, aku harus memanage waktuku sedemikian rupa. Jadi itu akan menyenangkan sekali ketika kita tuh punya tim di dalamnya yang berisi orang-orang dengan motivasi yang tinggi. Hari ini saya akan menjelaskan motivasi menurut teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan yang paling mendasar dan nomor satu adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Contohnya seperti kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, dan kita butuh rumah untuk melindungi kita dari panas dan hujan. Nah, kebutuhan ini akan mendorong kita untuk mencari pekerjaan yang menghasilkan gaji, di mana gaji ini akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Ketika kebutuhan fisiologis kita sudah terpenuhi, kita akan menuntut bagaimana caranya kita itu merasa aman. Dan salah satu contoh untuk mewujudkan kebutuhan ini adalah mengurus asuransi jiwa atau kesehatan. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan sosial, di mana kebutuhan ini tidak akan bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri, melainkan harus dengan bantuan orang lain. Emang apa saja kebutuhan sosial? Contohnya nih, manusia pada umumnya itu perlu dicintai, perlu disayangi, perlu dihormati, dan perlu mempunyai teman. Jadi ketika kita merasa tidak punya teman, kita akan pasti mengevaluasi diri, mengapa ya aku kok tidak punya teman? Kemudian kebutuhan yang keempat adalah penghargaan. Jadi setiap orang normal itu pasti memerlukan penghargaan diri dari orang lain. Contoh, seperti kita mahasiswa yang fresh graduate nih, kemudian kita langsung bisa kerja di pekerjaan yang bagus. Nah, ego kita itu pasti berkata, aku pingin dong dipuji dan dihargai orang lain seperti apa yang sudah aku lakukan selama ini. Aku sudah menjadi orang yang berhasil bisa masuk ke pekerjaan yang bagus di saat aku masih fresh graduate, kayak gitu. Kemudian masuk ke poin nomor 5, yaitu aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini biasanya tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi dari dorongan diri kita sendiri. Contoh lagi nih, seperti kita mahasiswa, seperti saya ya, mahasiswa semester 4. Mungkin saya ingin belajar lebih dari apa yang diajarkan di perkuliahan. Saya akan inisiatif untuk mencari seminar maupun pelatihan. Masuk ke skala prioritas. Nah, mengapa skala prioritas itu penting? Yang pertama adalah dasar dari segala tindakan. Jadi, ketika kita sudah bisa membedakan dan kita tahu nih, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa belakangan, itu kita akan bisa mengerti apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, lebih paham apa yang dilakukan. Ketika kita bingung akan apa yang akan kita lakukan, itu dampaknya negatif loh kepada diri kita sendiri. Kita bisa membuang waktu, kita masih membuang pikiran, seperti bingung, ini harus bagaimana, apa yang harus aku lakukan, bagaimana cara mengerjakannya. Dan yang ketiga, membantu tetap fokus. Kadang nih, sebagai mahasiswa, kita tuh kan banyak banget tugas. Belum lagi kalau kita ikut organisasi atau kepanitiaan. Fokus kita tuh kebelah-belah, harus mengerjakan yang mana dulu gitu. Jadi ketika kita mempunyai skala prioritas, kita akan mengerti, oh iya, ada tugas deadline-nya nanti malam. Ada tugas proker organisasi yang deadline-nya besok. Ketika kita belum mengerjakan dua-duanya, kita akan mengerti mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu.
Dan yang terakhir, menjadi tolak ukur keberhasilan diri sendiri. Ini lebih ke kepuasan. Ketika kita sudah mengerjakan semua tugas, kita kan sudah, alhamdulillah, tugasku udah selesai semua, nggak ada yang numpuk, nggak ada yang telat, gitu. Jadi kita akan puas dengan diri kita sendiri. Oh, ternyata aku bisa ya menyelesaikan semua tugas yang kemarin aku pikir itu nggak bisa selesai, gitu. Ternyata bisa selesai kalau kita tuh bisa menentukan skala prioritas dengan baik. Nah, di sini saya memberikan tips menentukan prioritas. Yang pertama, menganalisa pekerjaan dengan baik dan cermat. Jadi ketika kita sudah tahu harus bagaimana, kita sudah menganalisa, oh iya tugas ini gampang, bisa dikerjakan satu hari berbarengan dengan tugas yang lain, seperti itu. Kemudian kita bisa menentukan tujuan utama di poin nomor 2 nih. Ketika kita sudah tahu tugas apa saja dan sudah kita petakan, sudah kita analisa, kita bisa membuat jadwal contoh 1 minggu ke depan. Seperti tugas A itu tidak terlalu berat, bisa saya gabungkan dengan tugas B dan saya selesaikan di hari Senin. Tugas C harus saya selesaikan di hari Selasa karena itu berat dan tenggatnya itu di hari Rabu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperhatikan nilai dari segala pekerjaan yang ada. Nilai di sini yang dimaksud adalah kita tuh harus mampu memilah setiap jenis pekerjaan berdasarkan dampak atau efeknya. Seperti contoh, semakin mepet jadwal deadline-nya, semakin besar pula resiko yang akan kita terima. Contoh, resiko telat. Yang keempat, membuat jadwal. Nah, untuk Gen Z sekarang nih ya, kan jadwal tuh nggak harus ditulis ya, sekarang sudah banyak aplikasi untuk to-do list gitu. Kemudian, menyaring berbagai kegiatan. Jadi ketika kita sudah terlalu banyak kegiatan, tapi kita masih ingin gitu, tidak tahu kapasitas diri, atau bahasa gaulnya sekarang itu FOMO, fear of missing out. Kita takut ketinggalan tren, ikut semua tanpa tahu kapasitas diri, itu juga jelek banget buat diri kita dampaknya. Jadi kita harus benar-benar menyaring berbagai kegiatan, apa yang bisa kita lakukan, setidaknya lakukan, tapi kalau sudah tidak bisa, ya jangan takut untuk berkata tidak. Dan yang terakhir, jangan menunda pekerjaan. Ketika kita sudah menunda pekerjaan, tanpa kita sadari kita akan merusak jadwal yang sudah kita buat. Pentingnya menjaga konsistensi kerja. Nah, ini berat banget nih. Yang pertama, saya punya cara menjaga konsistensi kerja. Yang pertama, punya visi. Jadi ketika kita ingin konsisten, kita tuh bisa menanamkan ke otak kita kayak what you want, apa yang kita inginkan. Kemudian nomor 2, fokus pada tujuan. Punya banyak keinginan itu nggak salah, teman-teman. Tapi ketika kita terlalu banyak punya keinginan, secara tidak langsung kita tidak bisa fokus terhadap tujuan utama yang kita ingin raih. Tetapi kembali lagi, ketika kita mempunyai banyak tujuan dan kita mempunyai visi yang kuat, tidak masalah. Kemudian yang nomor 3, buat jadwal prioritas kegiatan. Dengan membuat jadwal prioritas, kita akan terbiasa, konsisten, dan mudah untuk menjalani hidup sehari-hari tanpa terlalu banyak mengeluh. Dan yang keempat, abaikan sugesti negatif. Seperti contohnya, aduh, ini susah banget, males. Aduh, saya nggak bisa. Padahal sebenarnya bisa, tapi belum bisa. Jadi bisa dirubah kata-kata itu jadi dari yang tidak bisa menjadi belum bisa. Karena ketika kita bilang belum bisa, maka suatu saat kita pasti bisa. Kemudian bagaimana cara memotivasi diri ketika berada di bawah tekanan? Yang pertama, saya sarankan terus mengisi ulang semangat. Wajar ketika kita tuh ingin beristirahat, tapi ketika kita terus beristirahat terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Jadi kita bisa mengisi ulang semangat. Mungkin kalau kita sedang bosan, kita bisa beristirahat terus, iya jalan-jalan sebentar 2 hari keluar kota untuk refresh otak, itu nggak masalah. Kemudian yang kedua, memanfaatkan fasilitas di tempat kerja. Dan yang ketiga, bekerja dengan tim. Jadi secara tidak langsung, ketika kita bekerja sama dengan tim, kita tuh bisa membagi beban kita, tidak kita pikul sendiri. Yang keempat, bisa menentukan skala prioritas, lagi dan lagi skala prioritas.
Dan yang kelima, jauhi menunda pekerjaan. Nomor 4 dan 5 itu sangat berhubungan. Ketika kita sudah menentukan skala prioritas, ya kita jangan menunda pekerjaan. Ketika kita menunda pekerjaan, skala prioritas yang sudah kita tentukan sedemikian rupa itu akan hancur lagi, berantakan lagi. Dan yang keenam, evaluasi dan refleksi diri. Kalimat mudahnya itu jangan mudah untuk merasa puas akan sesuatu. Kita bisa evaluasi. Kira-kira saya kurangnya apa ya? Kalau saya kurang, langkah apa yang harus saya lakukan untuk menutupi kekurangan ini? Jadi evaluasi dan refleksi diri itu sangat penting agar menghindari kita dari rasa terlalu cepat puas. Sudah di penghujung slide, ini ada quotes yang bagus banget. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kita nggak perlu hebat dulu untuk memulai sesuatu, tapi kita harus memulai dulu untuk menjadi hebat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Have a great day, teman-teman.